Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa beribadah sepanjang Ramadan di tahun ini. Dan kita berharap semoga Ramadan yang kita jalani ini adalah Ramadan yang berlimpah pahalanya bagi kita, disebabkan karena kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk bisa melaksanakan aneka ibadah dan ketaatan di dalamnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwasanya dulu para ulama mereka sangat perhatian dengan amal di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Mu'alla Ibnul Fadl. Beliau pernah menceritakan kebiasaan orang-orang soleh masa silam, di mana mereka membagi dalam waktu 1 tahun menjadi 2, 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan pasca Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur panjang sehingga bisa ketemu bulan Ramadan. 6 bulan pasca Ramadan mereka banyak berdoa kepada Allah agar ibadah yang mereka lakukan sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka punya perhatian yang luar biasa terhadap bulan Ramadan. Ibaratnya bulan ini merupakan bulan bonus di mana seorang hamba bisa mendapatkan banyak pahala bagi mereka yang tidak diliputi dengan penyakit malas. Mereka yang rajin ibadah, mereka yang menghabiskan waktunya untuk ketaatan kepada Allah, berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Di bulan inilah suasana kaum muslimin berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain begitu kelihatan. Kita bisa lihat misalnya, selesai baca Quran, orang terkadang mendengarkan kajian. Selesai mendengarkan kajian, dia membaca buku-buku yang bermanfaat. Selesai itu mungkin dia pindah ke ketaatan yang lain, menyiapkan hidangan berbuka atau bersedekah dan seterusnya. Demikianlah kurang lebih kondisi masyarakat ketika bulan Ramadan. Mereka belajar berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Kendati demikian, ada sebagian di antara hamba yang mereka dihalangi oleh Allah. Dihalangi dalam bentuk apa? Dibuat rasa malas yang luar biasa. Sehingga isinya cuma tidur. Kalau nggak tidur ngantuk. Baca Quran baru dapat 2-3 ayat sudah ngantuk. Kalau dia berkegiatan yang lain, dia seger. Begitu baca Quran baru dapat 1 muka, dia udah ngantuk. Target sehari 1 juz itu Masya Allah beratnya luar biasa. Demikian keadaan yang dialami oleh sebagian orang. Dan kalau kita termasuk bagian dari itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkenan agar kita bisa ikut terlibat dalam perlombaan ketaatan. Baik, saya awali kajian ini dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kondisi orang munafik. Di surat At-Taubah ayat 46. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Walau aradul khuruj, kalau serius mereka itu ingin berangkat berperang, la'addu lahu 'uddatan, tentu seharusnya mereka menyiapkan perbekalan. Seharusnya mereka sudah siaga dengan persiapan sebelumnya.
Walakin karihallahum bi'atsahum. Namun Allah enggak suka ketika mereka ikut berangkat bersama dengan pasukan kaum muslimin. Allah enggak suka mereka ikut berangkat bersama pasukan kaum muslimin, fathabbatahum, sehingga Allah buat orang ini merasa berat. Allah buat mereka ini malas untuk melakukannya. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan duduk saja kamu bersama orang-orang yang enggak ikut perang. Baik. Gambarannya begini jamaah. Jadi dalam ayat tadi bercerita tentang keberangkatan pasukan kaum muslimin ketika peristiwa perang Tabuk. Bahwa Tabuk itu berada di tempat yang cukup jauh dari Madinah. Jarak Tabuk dengan Madinah perjalanan 1 bulan. Berapa Pak jaraknya Pak? Kurang lebih mungkin, kalau dulu perjalanan sepekan itu sekitar 500 kilo. Berarti kalau 1 bulan kurang lebih 4 kalinya. Berarti berapa itu? 2000 kilo. Baik, itulah perjalanan Madinah ke Tabuk. Nah, kaum muslimin ketika itu mereka rombongan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Tabuk, dan di sini ada orang-orang munafik. Orang munafik mereka banyak minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya minta izin, saya nggak bisa. Semuanya diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa kok diizinkan? Mereka boleh tidak ikut perang karena Allah nggak suka mereka ada di dalam rombongan jihad ini. Ini rombongan jihad. Allah tidak berkenan mereka ada dalam rombongan jihad. Sehingga karena Allah nggak suka mereka ada dalam rombongan jihad, mereka itu dibuat malas untuk ikut jihad. Biarlah rombongan ini berangkat tanpa kehadiran mereka. Karena justru kehadiran mereka itu ganggu, kehadiran mereka membuat semangat kaum muslimin jadi melemah, kehadiran mereka justru tidak menguntungkan bagi masyarakat, kehadiran mereka itu merugikan pasukan. Maka Allah nggak suka mereka ikut dalam rombongan jihad. Baik. Nah, ketika Allah tidak suka mereka ikut dalam rombongan jihad, mereka ini dibuat malas. Sehingga mereka lebih memilih, ya sudah di Madinah saja, kita jaga kota Madinah, kita sebentar lagi mau panen kurma, sehingga nggak usah ikut rombongan jihad. Dibuat malas oleh Allah Ta'ala. Maka mereka banyak izin kepada Nabi SAW, saya nggak bisa ikut, dan semuanya diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini gambaran yang terjadi pada peristiwa itu. Sekarang kita akan jadikan ini sebagai pelajaran apa kaitannya dengan Ramadan dan ibadah di masa sekarang. Saya sebut ini sebagai ilustrasi untuk kita proyeksikan pada kegiatan Ramadan kita. Jadi ini adalah perjalanan bulan Ramadan dari mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 30, ada yang mengatakan tanggal 29 Ramadan. Baik, dalam perjalanan Ramadan ini ada pasukan kaum muslimin, ada masyarakat muslim yang mereka sedang melakukan perjalanan ibadah. Di sini adalah perjalanan ibadah. Dalam perjalanan ibadah yang menempuh waktu 1 bulan, masyarakat muslim mereka bergerak menuju akhir Ramadan. Butuh waktu selama 1 bulan. Baik. Apa yang mereka lakukan dalam perjalanan ibadah itu? Yang mereka lakukan dalam perjalanan ibadah itu adalah banyak membaca Quran, mereka berpuasa wajib, mereka banyak sedekah, mereka banyak beramal soleh, dan melakukan aneka ketaatan yang lainnya. Tapi ada beberapa di antara hamba Allah,
Ada beberapa di antara hamba yang dibuat malas. Ini hamba dibuat malas di saat orang soleh, masyarakat muslim yang soleh, mereka sedang melakukan perjalanan ibadah. Ini tidak ikut. Hamba ini tidak ikut. Sehingga hanya mungkin melakukan yang wajib saja. Puasa wajib, tidak lebih dari itu. Dan sholat wajib, bahkan kadang sholatnya masih bolong. Sudah? Maka hamba yang dia dibuat malas ini, dia tidak ikut perjalanan ibadah rombongan besar kaum muslimin yang mereka rajin beribadah. Dia nggak ikut, dibuat malas. Bisa jadi sebabnya adalah Allah nggak suka hamba ini ikut dalam rombongan tadi. Maka di sini yang perlu kita renungkan, hamba yang malas saat Ramadan. Hamba yang malas saat Ramadan, kenapa? Bisa jadi Allah tidak suka ini. Allah tidak suka dia ada di rombongan ibadah itu. Ada di rombongan yang melakukan perjalanan ibadah. Kalau kita adalah si hamba ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Allah nggak suka saya ada dalam rombongan orang-orang baik, orang-orang soleh yang mereka rajin ibadah. Semuanya sedang berduyun-duyun menuju masjid untuk misalnya melakukan sholat taraweh sampai 1 juz. Kita keberatan. Saya nggak kuat kalau 1 juz. Padahal secara usia mungkin masih muda, secara fisik masih kuat, tapi nggak mau, malas untuk melakukannya. Ada di antara sekitar kita yang mereka berduyun-duyun melakukan amal soleh, khatam Quran, atau dia baca Quran sehari 2 juz, sehari 1 juz. Kita setengah juz aja nggak nyampe. Rasanya berat sekali. Buka mushaf, menguap. Buka mushaf sebentar sudah menguap. Habis itu meleret-meleret merem. Baca Quran sebentar sudah lemas. Baca Quran sebentar sudah lemas. Akhirnya 1,5 juz sehari itu rasanya berat sekali. Maka barangkali yang perlu untuk kita sadari, apakah Allah tidak suka saya berada dalam rombongan orang-orang soleh yang mereka berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh? Memang rombongan ini tidak dalam satu tempat. Ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang di daerah-daerah yang lain. Tapi kegiatannya seragam. Mereka bareng-bareng menuju perjalanan ketaatan di berbagai tempat yang berbeda-beda. Ada yang dari mulai belahan bumi bagian timur sampai belahan bumi bagian barat. Nah, kalau kita adalah orang yang malas untuk melakukan ibadah, maka bisa jadi sebabnya adalah Allah nggak suka kita ada dalam rombongan itu. Yang dikatakan oleh Al-Quran, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Allah nggak suka, Allah benci. Bi'athahum, mereka ikut terlibat dalam rombongan. Fathabbatahum, sehingga Allah membuat mereka jadi malas untuk melakukannya. Nah, kalau kemudian Allah nggak suka kita berada dalam rombongan orang-orang yang melakukan ketaatan dan amal soleh, maka jadinya kita malas untuk beribadah. Akhirnya Ramadan yang dipikir hanya shopping. Ramadan isinya cuma belanja. Ramadan apa yang didapatkan? Ya, ini kan bulan momen meraup keuntungan. Dagang dia. Dagangnya Masya Allah. Dia gimana caranya agar bisa mendapatkan keuntungan besar. Ini kesempatan. Akhirnya dalam pikirannya hanya nyari duit.
ketika Ramadan. Tapi ibadahnya tergeser. Dalam posisi inilah barangkali kita mencurigai diri kita sendiri. Kita layak untuk mencurigai diri kita sendiri. Apakah karena Allah nggak suka saya berada dalam rombongan itu? Kalau iya, jangan biarkan diri Anda tenggelam dalam kondisi semacam ini. Segera mohon ampun kepada Allah dan berusaha untuk memperbaiki diri sehingga kita bisa menjadi hamba yang mengejar ketertinggalan. Barangkali rombongan itu sudah jauh, tapi saya akan mencoba untuk berusaha mengejarnya. Pada saat peristiwa Perang Tabuk, ada beberapa orang yang tidak ikut. Dan para ulama membagi menjadi 5. Yang pertama, ada yang tidak ikut karena diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga Madinah. Itulah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, ada yang nggak ikut karena malas. Tapi setelah itu terbit semangat yang kuat. Kemudian dia mengejar ketertinggalan. Akhirnya menyusul rombongan itu. Dan berhasil menyusul rombongan Nabi SAW. Seperti sahabat Abu Khaythamah. Yang ketiga, ada orang yang nggak ikut karena malas. Dan dia nggak ngejar. Dia nggak menyusul. Dan rombongan ini dia jujur sehingga saat ditanya oleh Nabi SAW kenapa enggak ikut, mereka enggak punya alasan. Mereka tidak berkilah, mereka tidak nyari-nyari alasan, ya. Sehingga mereka siap untuk mendapatkan hukuman. Kalaupun nanti Nabi SAW ketika pulang memberikan hukuman kepada mereka. Contohnya adalah sahabat Ka'ab bin Malik. Yang ketiga, mereka yang tidak ikut Perang Tabuk karena punya uzur, seperti orang sakit, yang sudah tua, atau anak-anak. Yang kelima, inilah yang tercela. Mereka nggak ikut karena malas, tidak punya uzur, sementara mereka banyak beralasan di hadapan Rasulullah SAW dengan aneka alasan yang dibuat-buat. Inilah munafik. Dalam perjalanan rombongan ibadah ini, mungkin ada sebagian orang yang dia malas dalam beribadah. Sehingga paling hanya melakukan yang wajib saja. Tapi dia membesarkan dirinya dengan cara memperbanyak alasan. Wah, jadi orang muslim itu gak usah repot-repot, gak usah sulit. Agama itu kan gampang, dibuat santai aja. Jangan terlalu berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia banyak beralasan, padahal itu bukan alasan. Dia nggak punya uzur untuk meninggalkan aneka ketaatan bersama dengan kaum muslimin yang lain. Tapi di saat yang sama dia memuji dirinya. Ini orang nggak jujur. Mungkin ada karakter kemunafikan dalam dirinya. Waliyadzubillah. Baik, semoga kita bisa menyadari betapa malas ketika Ramadan itu berbahaya. Maka jangan biarkan kalau kok saya ngantuan banget ya. Mau melakukan apa-apa dikit-dikit ngantuk. Mau ibadah apa dikit-dikit ngantuk. Berat rasanya untuk melakukan ketaatan. Jangan-jangan kita punya penyakit di situ. Sehingga membuat Allah nggak suka kita ikut dalam perjalanan tadi. Terus solusinya gimana, Pak? Maka sebagai solusi, Allah benci kepada hambanya, sebabnya adalah perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba. Oleh karena itu, perbanyak bertaubat, kepada Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Yang kedua, perbesar tekad. Dan orang yang ketinggalan ketika menyusul bisa jadi rasanya lebih berat. Rasanya lebih berat. Mau ngejar itu gimana? Itu kalau tidak punya tekad, kadang orang gak bakalan sanggup untuk ngejar. Malas duluan. Pertama dia sudah malas. Kemudian ketika pengen ngejar, rasanya kok udah jauh-jauh itu orang-orang.
sudah ada yang dapat 15 juz, sudah ada yang dapat, bahkan ada yang sudah khatam. Ini hari keberapa? Kalau dihitung dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari yang kelima. Udah ada yang dapat 15 juz. Oh, berarti Anda sekarang dapat berapa? Ini seharusnya 5 juz kalau 1 juz sehari. Baru dapat 2 juz. Baru dapat setengah juz bahkan. Saya kalau mau mengejar ketertinggalan kayaknya nggak sanggup. Demikianlah rasanya lebih berat mengejar tingkat ketertinggalan daripada membersamai rombongan. Tapi kesempatan tidak, Anda tidak kehilangan. Perbesar tekad, semoga Allah mudahkan. Lalu iringi dengan tawakal. Iringi dengan tawakal. Tawakal kepada Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal. Sebagaimana kita tawakal dalam urusan mencari dunia, kita juga perlu tawakal dalam mencari akhirat. Tawakal mencari dunia. Ini mungkin umum kita kenal. Orang yang kerja diajarkan untuk tawakal. Cari rizki itu tawakal, cari dunia tawakal. Maka demikian pula ketika mencari akhirat, kita harus lebih tawakal. Bagaimana bentuk tawakal ketika mencari akhirat? Bentuk tawakal ketika mencari akhirat adalah menyerahkan jasad kita, hati kita kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah sambil memperbesar harapan. Semoga Allah mudahkan bagi saya untuk bisa mengejar amal ibadah yang tertinggal. Sehingga tidak merasa bisa, tidak merasa hebat, tapi dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, insyaallah dengan modal tawakal semoga dimudahkan oleh Allah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallahi wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Sebagaimana orang yang bertawakal kepada Allah dalam urusan dunia, Allah bisa mencukupinya. Demikian pula ketika orang bertawakal dalam urusan akhirat, Allah juga akan mencukupinya. Tayyib. Selanjutnya kita akan melihat tantangannya. Pada saat melaksanakan ibadah, di sana ada tantangan, atau mungkin lebih tepatnya adalah bukan tantangan, pantangan ya, ada pantangan atau penghalang yang menyebabkan ibadah seorang hamba banyak yang tersia-siakan sehingga tidak bisa usaha yang dia lakukan terkadang tidak ada hasil. Baik. Apa saja penghalang-penghalang itu? Penghalang ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah tindakan al-laghwu. Tindakan laghwu. Tindakan laghwu itu apa, Pak? Aktivitas sia-sia yang sama sekali tidak ada nilai manfaatnya. Aktivitas tanpa manfaat. Mohon diwaspadai. Ini aktivitas ketika di bulan Ramadan ternyata efeknya besar. Kenapa disebut efeknya besar? Karena ini bisa menyebabkan pahala puasa seorang hamba bisa hilang. Contohnya apa, Pak? Main game. Nge-game aja. Ketika bulan Ramadan puasa nge-game. Atau main catur. Atau main apa lagi? Main, ya aneka permain, main kartu. Saya masih ingat ya. Dulu waktu kecil, SD, mungkin SMP juga masih itu. Pokoknya kalau sudah datang bulan Ramadan, mainan yang dulu disimpan itu dikeluarin semua. Karambol, catur, das-dasan, kartu, karet, terus apa lagi ya?
kemudian domino, ya, aneka mainan. Nah, kemudian anak-anak kumpul di satu tempat, terus mereka bermain. Jam 8 itu udah rame, nanti kira-kira jam menjelang duhur jam 11 baru bubar. Seperti itu terus tiap hari. Dan orang tua membiarkan, kadang orang tua ikut, orang-orang tua kadang ikut. Kenapa? Mereka punya pemahaman, ini anak-anak kalau nggak dikasih permainan kayak gini, nanti puasanya terasa berat. Mereka gampang cepat lapar, cepat haus, dan seterusnya. Baik, kita akui bahwasanya pengalihan perhatian dengan cara seperti ini dilakukan oleh banyak orang, dalam rangka agar mereka tidak terlalu terasa lapar dan seterusnya. Termasuk juga misalnya jalan-jalan di mall, ngadem, ya. Sehingga ada banyak aktivitas yang dia tanpa manfaat, tapi dilakukan ketika Ramadan. Baik, yang tadi perlu diwaspadai, tindakan al-laghwu ini bisa menghapus pahala. Bisa menghapus pahala puasa. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mengatakan, ya, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'iman, fala yarfuth wala yajhal." Apabila kalian sedang berpuasa, maka fala yarfuth, janganlah melakukan yarfuth, yaitu al-kalamul fahish, ucapan jorok. Ya, misalnya mengeluarkan kata-kata binatang, miso, ngomong jelek. Wala yajhal, dan jangan melakukan tindakan kebodohan seperti teriak-teriak, tindakan kebodohan yang lain. Ya, di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fala yarfuth maknanya adalah rafath huna al-kalamul fahish, ucapan jorok. Wala yajhal ay la yaf'al syai'an min af'ali ahli jahli. Jangan lakukan praktek perbuatan yang dilakukan oleh orang bodoh. Yaitu contohnya kasyah, wasafah, wa nahwi dzalik. Seperti teriak-teriak atau tindakan bodoh yang lainnya. Wal murad minal hadis, maksud dari hadis adalah annahu la yu'amiluhu bimithli amalihi bal yaqtasiru ala qawlihi inni sha'im. Ya. Sampai kalau ada orang yang ngejak jelek, ngejak berantem, ngejak tegang, maka jangan diladeni. Saya bukannya takut melawan kamu, saya bukan karena merasa gentar di hadapan kamu, tapi mohon maaf, saya sedang puasa. Inni sha'im, saya sedang puasa. Sehingga Nabi SAW mengatakan, fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni sha'im. Inni sha'im. Kalau ada orang yang ngejak gelut, ngejak berantem, ngejak padu, ya. Ada orang ngejak berantem, ngejak rame, jangan diladeni, tapi sampaikan inni sha'im, aku puasa. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tayyib. Sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana orang yang berpuasa itu ketika dia berpuasa diperintahkan oleh Nabi SAW, jaga diri baik-baik. La yarfuth wa la yajhal. Jangan melakukan tindakan rafath dan jangan melakukan tindakan al-jahal. Nah, hadis yang lain dari Al-Hakim, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Hakikat dari puasa itu bukanlah sebatas meninggalkan makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Hakikat dari puasa adalah ketika orang bisa meninggalkan al-laghwu, tindakan yang enggak ada nilainya, enggak ada manfaatnya tadi. Tindakan bodoh, tindakan enggak ada manfaatnya. Warrafath, dan ucapan rafath, ucapan jorok, kalimat jelek,
kemudian misuh-misuh, keluar binatang. Termasuk juga diantaranya adalah teriak-teriak. Fa in sabaka ahadun au jahula alaika, kalau ada orang yang mencelamu atau ngajak untuk bertindak bodoh kepadamu, misalnya ngejak berantem, fakul, maka sampaikan inni shaim, aku sedang puasa. Sehingga saya tidak mau ngeladeni ajakan kamu, bukan karena saya takut, bukan karena saya gentar, tapi karena saya puasa. Saya menghargai puasa saya. Tayyib. Nah, kalau orang tidak bisa menjaga seperti ini, maka bisa jadi pahala puasanya jadi hilang. Selanjutnya, penghalang yang lain yang menyebabkan puasa seorang hamba bisa sia-sia adalah maksiat. Tindakan maksiat. Tindakan maksiat, baik maksiat lisan maupun maksiat anggota badan yang lain. Perbuatan dosa bisa menghapus pahala puasa. Dan tindakan maksiat baik dilakukan di waktu siang maupun dilakukan di waktu malam, tetap statusnya sama-sama maksiat. Perbuatan ini bisa menghapus pahala puasa. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang maksiat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagian ulama mereka beranggapan bahwa maksiat bisa membatalkan puasa. Maksiat bisa membatalkan puasa apabila dilakukan dengan sengaja dan dalam kondisi sadar kalau dia puasa. Maksiat bisa membatalkan puasa jika disengaja. Yang kedua, dalam kondisi sadar. Sadar apa? Sadar puasa. Kalau sampai dua ini terjadi, maka maksiat ini bisa membatalkan puasa. Demikian keterangan Ibnu Hazm. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Baik. Kemudian ghibah. Diriwayatkan dari Aisyah. Bahwasanya ghibah bisa membatalkan puasa. Masya Allah. Terus gimana Pak? Kalau kita terlibat ghibah, maka puasanya harus diganti nanti, diqadha pasca Ramadan. Sama seperti orang makan minum. Nah, meskipun kita perlu luruskan di sini, ini pendapat sebagian ulama. Dan jumhur ulama mengatakan tidak sampai batal puasanya, walaupun kalau itu dilakukan menyebabkan nilai puasanya jadi berkurang. Baik. Intinya, bagi orang yang melakukan tindakan maksiat, itu akan mengurangi sangat serius dan signifikan pahala puasanya. Sampai pada puncaknya adalah dia selesai Ramadan belum diampuni. Dan ternyata dikatakan oleh Nabi SAW, itu dominan terjadi pada orang yang berpuasa. Coba kita lihat di sini. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya illa alju, kecuali rasa lapar. Masya Allah. Betapa banyak orang yang berpuasa
tapi yang dia dapatkan hanyalah rasa lapar. Artinya apa? Mungkin pahalanya nggak ada. Pahalanya nggak ada. Karena Nabi SAW mengatakan yang dia dapatkan hanya rasa lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali as-sahar. Kecuali hanya bergadang. Sudah bergadang, nggak tidur sampai mukanya pucat misalnya. Ternyata nggak dapat apa-apa. Kenapa itu terjadi? Karena ini orang puasanya nggak berkualitas. Puasanya penuh dengan dosa. Puasanya dengan maksiat. Karena puasanya dipenuhi dengan dosa dan maksiat, maka yang bersangkutan ketika dia berpuasa, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kita bisa memaknai hadis Jibril. Ya, hadis doanya Jibril. Hadis doa Jibril yang kemudian diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sangat terkenal, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah turun dari mimbar sambil membaca amin, amin, amin 3 kali. Salah satunya, kemudian beliau ketika ditanya oleh sahabat, kenapa kok Anda membaca amin 3 kali? Beliau bercerita, Jibril berdoa di sampingku dengan 3 doa. Salah satunya adalah Jibril berdoa, Raghma anfu man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketemu dengan bulan Ramadan sampai selesai dia belum diampuni. Kesalahan dia apa, Pak? Sampai selesai dia belum diampuni. Maksudnya, orang sebelum masuk Ramadan itu bawa dosa. Andaikan dia berpuasa dengan maksimal, keluar Ramadan bersih itu dosa. Ini hamba. Dan ini adalah bulan Ramadan. Ya. Disebut Ramadan dari kata romdo yang artinya panas. Hamba ketika memasuki ruangan Ramadan ini, andaikan dia serius, saat keluar dia akan bersih dari dosa. Ini bawa dosa. Yang ini bersih dari dosa. Namun apa yang terjadi? Ternyata di sepanjang bulan Ramadan ini dia berbuat dosa. Sepanjang bulan Ramadan dia berbuat dosa. Nah, ketika di sepanjang bulan Ramadan dia berbuat dosa, keluar Ramadan dosanya belum hilang. Saat dia keluar Ramadan dosanya belum hilang, maka pada waktu itu dosanya belum diampuni. Demikianlah doa Jibril. Celakalah orang raghma anfu man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah orang yang dia memasuki bulan Ramadan sampai selesai Ramadan ternyata dosanya belum diampuni. Baik. Karena dia banyak berbuat dosa sepanjang bulan Ramadan, jadinya selesai Ramadan dosanya masih melekat. Wallahu alam. Ya, mungkin materi ini sudah sering Bapak Ibu dengerin ya. Tapi penting selalu untuk diingat berkali-kali dan berulang-ulang. Sebab pelanggaran yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan itu banyak. Sehingga dengan sebab pelanggaran-pelanggaran itu, mungkin peringatan semacam ini terus selalu kita butuhkan. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Semoga ini bermanfaat. Dan memang ketika puasa pengantarnya barangkali jangan terlalu lama ya, karena dikhawatirkan pendengarnya ngantuk ya. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, nah selanjutnya untuk sesi kedua kita akan pendalaman materi. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan langsung ke menu answer ya. Di sini sudah ada pertanyaan satu dari Umunia Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan tim selalu dirahmati Allah. Ustaz, Ana dengar kajian salah satu Ustaz, usahakan di bulan Ramadan ini ditutup mata telinga dari perbuatan maksiat seperti menonton TV, tetapi Ustaz, kami, Ana, suami dan anak jika berkunjung melihat ke rumah orang tua atau ke rumah mertua, mereka selalu berkumpul sambil berbuka atau sahur di depan TV, Ustaz. Ana sudah berusaha menasihati, tapi dibilang sok apa-apa masa nggak boleh, haram. Bagaimana cara Ana menyikapinya, Ustaz? Syukran jazakumullah khair. Baik. Apabila Anda tinggal terpisah dengan orang tua atau dengan mertua, ya barangkali Anda mungkin datang ke tempat mereka di waktu-waktu tertentu di mana Anda bisa menghindari nonton TV atau kegiatan-kegiatan yang tercela lainnya. Sehingga mungkin misalnya weekend Anda datang ke sana, lalu kunjung paling cuma sejam 2 jam terus balik pulang. Sehingga tetap terjaga hubungan silaturahmi dengan baik, namun Anda tidak ikut terpengaruh dengan suasana yang ada di situ. Apa yang Anda lakukan sudah benar, ngasih peringatan, tapi memberi peringatan tidak semudah bisa diterima oleh orang yang mendengarnya. Kemudian pihak orang tua atau mertua ternyata masih berat untuk menerima dan bahkan mereka emosi sehingga mereka bilang apa-apa dilarang, apa-apa nggak boleh. Mereka belum bisa menerima. Maka mungkin Anda tidak perlu memaksakan, yang penting sudah menyampaikan. Dan selanjutnya jaga diri Anda dan anak-anak untuk tidak mendapatkan pengaruh seperti ini, sehingga Anda datangnya sifatnya lebih terbatas. Cuma 2 jam, setelah itu pulang. Yang penting tetap datang, menampakkan diri kita ke hadapan mereka sehingga tidak dianggap kita menjauhi mereka. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz jawabannya. Kemudian yang kedua, nasihat Ustaz, bagaimana cara agar pahala puasa kita bisa dinikmati juga oleh orang tua kita yang sudah meninggal, Ustaz? Bagaimana cara agar pahala puasa kita bisa dinikmati juga oleh orang tua kita yang sudah meninggal? Iya. Bagaimana agar ibadah kita juga bisa dinikmati oleh keluarga kita yang sudah meninggal? Ya, pada asalnya ketika kita beramal, maka yang mendapatkan pahala dari amal itu adalah kita sendiri. Sedangkan orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mereka nggak dapat. Kecuali yang pertama, mereka menjadi sebab kita beramal. Contoh, ini Al-Quran hadiah dari Bapak, dan Bapak sudah meninggal, dan saya selalu membaca Quran pakai mushaf ini. Maka sepanjang Anda memanfaatkan mushaf itu, Anda mendapatkan pahala, dan Bapak Anda juga mendapatkan pahala, karena beliau yang menghadiahkan mushaf untuk kita. Ini HP hadiah dari ibu, dan di HP ini saya manfaatkan untuk baca Quran, maka insya Allah ibu tetap dapat pahala. Ini satu ya. Sehingga mereka punya bagian peran ketika kita beramal, baik dalam bentuk ngasih fasilitas atau yang lainnya. Yang kedua adalah bahwa kita beramal seperti ini karena pendidikan orang tua. Sebagaimana bentuk ilmu bermanfaat yang bisa terus mengalir pahalanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, idza matal insan inqata amalu illa min thalath. Ketika manusia itu mati, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Salah satunya, kata Nabi SAW, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat.
Nah, orang tua ngasih ilmu ke kita, sesuatu yang bermanfaat. Lalu dengan ilmu itu kita jadi bisa. Nah, saat kita bisa baca sendiri, kita sholat dan seterusnya. Insya Allah yang ngajari yaitu orang tua turut mendapatkan pahalanya. Baik, bagaimana Pak kalau tidak dua-duanya? Orang tua kami tidak ngasih fasilitas kami untuk ibadah. Kemudian beliau juga tidak pernah mendidik kami untuk itu. Kami nyari sendiri dulu. Sampai akhirnya alhamdulillah kami bisa membaca Quran, kami bisa sholat dengan benar dan seterusnya. Baik, kalaupun demikian, bagaimana caranya agar yang sudah meninggal juga turut mendapatkan pahalanya? Jawabannya adalah sebutkan dalam doa. Doa-doa baik kita itu insya Allah yang nanti akan memberikan kebaikan bagi mereka yang sedang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Lalu kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Maka insya Allah yang sudah meninggal turut mendapatkan kebaikan dari doa-doa kita. Wallahu a'lam. Ustaz. Berikutnya Ustaz, Bismillah Ustaz, di bulan Ramadan ini kami sebagai istri baiknya masak untuk berbuka atau beli makanan jadi saja, karena sayang waktu terbuang untuk masak, padahal bisa untuk ngaji. Mohon penjelasannya. Jazakallahu. Baik, mungkin semacam ini sifatnya fleksibel saja ya. Artinya ada banyak pertimbangan antara milih pertama ataukah milih kedua. Ketika Anda merasa kalau tiap hari harus belanja makanan yang sudah jadi, mungkin jadinya boros misalnya. Tapi kalau Anda merasa dengan masak lebih hemat, cuman butuh waktu lebih lama. Nah, masing-masing orang kan punya pertimbangan yang berbeda. Bagi mereka yang berkecukupan, saya berkecukupan, mampu, kalaupun sepanjang Ramadan tidak masak, insya Allah sanggup. Maka silakan Anda memilih pendekatan tadi. Saya nggak masak, tapi belanja tiap hari. Nanti beli makanan jadi, beli lagi makanan jadi dan seterusnya. Baik, insya Allah semoga jadi kebaikan, memanfaatkan waktu, sehingga waktu masak tidak kita keluarkan karena sudah beli makanan jadi. Tapi kalau misalnya Anda merasa, wah kalau saya terlalu banyak beli jajan di luar, nanti pendapatan saya atau tabungan saya bisa nggak kepake, tidak bisa ngejar mudik misalnya, untuk ketemu orang tua di kampung. Tabungannya ini berkurang sehingga nggak bisa untuk biaya mudik. Berarti dalam posisi ini dia sebaiknya masak. Jadi ada banyak pertimbangan yang mungkin perlu dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih apakah masak atau tidak masak. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian selanjutnya, di lingkungan kerja kami kadang sulit menghindari maksiat yang tidak sengaja dan terhindarkan. Sedang untuk cuti kerja tidak memungkinkan. Bagaimana mengatasi hal ini, Ustaz? Bang. Nah, itu salah satu resiko ketika kita banyak keluar rumah ya. Dulu para ulama ketika Ramadan itu banyak di masjid dan sebagian banyak di rumah. Tapi kalau sudah di luar dua tempat ini kan ibarat shelternya seorang mukmin agar hati dia tetap terjaga, tidak ternodai dengan maksiat. Antara banyak di rumah, sebagaimana kata Abu Darda, ni'ma saumi'atur rajul baituhu. Sebaik-baik tempat ibadahnya seseorang adalah rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah, karena rumah itu menghalangi dia untuk bermaksiat. Dan dulu para ulama mereka banyak berada di masjid ketika Ramadan. Dan mereka mengatakan, nahnu nahfadhu siyamana. Kami menjaga puasa-puasa kami. Dan tempat penjagaan yang paling aman adalah masjid. Karena di masjid mereka bisa ibadah. Capek, tidur. Nanti ibadah lagi. Capek, tidur lagi. Demikian seterusnya. Itu dulu. Baik, kalau kita bisa melakukan seperti itu, jadi banyak di rumah dan seterusnya, insya Allah itu lebih baik. Cuman karena kita adalah tidak mungkin, tadi dikatakan tidak mungkin cuti
selama 1 bulan misalnya. Maka wallahu taala alam, dalam hal ini tekan potensi maksiat sebisa mungkin. Ketika Anda bisa menekan potensi maksiat sebisa mungkin, semoga kalaupun ada maksiat-maksiat yang kecil yang tidak disengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ustaz, Bismillah, Assalamualaikum. Bagi kami ummahat ada masa haid sehingga tidak bisa beribadah maksimal, ibadah mahdhah. Bagaimana mengisi masa-masa haid tersebut agar tetap dalam ketaatan? Ya Ustaz, apakah boleh tilawah dan menghafal Al-Quran? baik. Yang perlu kita pahami seperti ini. Wanita haid pertama, wanita haid tidak dilarang untuk ibadah. Nggak ada istilah wanita haid dilarang untuk ibadah, itu tidak ada. Tidak dilarang untuk ibadah. Meskipun ada beberapa ibadah yang dilarang. Apa saja yang dilarang ketika orang sedang mengalami haid? 1, dia dilarang untuk sholat. 2, puasa, tapi nanti diqadha. Terus apa lagi? Nah, ulama beda pendapat. Apakah wanita haid dilarang untuk membaca Al-Quran? Nah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dilarang. Wanita haid nggak boleh baca Quran. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ada yang mengatakan boleh. Boleh tanpa menyentuh. Boleh tanpa menyentuh. Tanpa menyentuh itu berarti gimana Pak? Bisa dengan hafalan atau menggunakan alat, misalnya laptop. Next-nya kan yang dia tekan scroll-nya atau mouse-nya. Next pakai mouse. Sehingga teks Quran di depan layar dia tidak sentuh sama sekali. Tayyib. Tapi kalau kita mengambil pendapat dilarang, menurut pendapat jumhur ulama, maka wanita haid sepanjang masa haidnya dia tidak tadarus dan tidak mengulang bacaan Al-Quran. Nah, terus sebagai pengganti ibadah yang lain boleh. Contohnya berbakti kepada orang tua misalnya kalau dia tinggal bersama orang tuanya, atau berbakti kepada suaminya, atau sedekah, dia boleh sedekah sebanyak-banyak yang mampu dia lakukan. Sebanyak yang mampu dia lakukan sebagai pengganti dari haidnya. Saya di bulan Ramadan ini nggak bisa ibadah, maka tak kejar pakai sedekah. Ya meskipun nanti diqadha ya, tetap diqadha. Sehingga dalam hal ini dia bisa alihkan dengan aktivitas ibadah yang lain. Mendengarkan murattal termasuk ibadah. Kemudian mendengarkan kajian juga termasuk ibadah. Membaca buku-buku yang bermanfaat insya Allah juga termasuk ibadah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustaz, masih berkesempatan berapa pertanyaan lagi Ustaz? Silakan. Ya. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Ustaz, untuk memaksimalkan pahala sedekah di bulan Ramadan sebaiknya gimana? Misalnya ada sedekah takjil, sedekah wakaf mushaf, atau pembangunan masjid. Lebih baik kita mendahulukan sedekah yang mana Ustaz? Ada 2 pertimbangan di mana sedekah itu nilainya menjadi besar. Pertama, pertimbangan kebutuhan. Yang kedua adalah pertimbangan mana yang lebih maslahat untuk kegiatan dakwah. Baik. Apabila 2 ini tergabung pada diri seseorang, nilainya besar. Misalnya, ada orang tidak mampu, berarti dia secara kebutuhan
memang sangat butuh. Dan orang ini rajin sholat, tapi nggak mampu. Kemudian dia punya pengaruh di masyarakat walaupun nggak mampu ya. Tapi misalnya dia ketika bicara di RT itu dihargai. Karena orang ini orang soleh di masyarakat itu. Maka ngasih zakat atau sedekah ke orang ini nilainya sangat besar. Yang kedua, ada orang yang mengambil pertimbangan kebutuhan. Ini butuh banget nih. Ngasih itu insya Allah juga nilainya besar. Atau sifatnya kemaslahatan. Misalnya, sebenarnya dia mampu. Cuman dia punya pengaruh di masyarakat. Kalau nggak dikasih kayak gini, mungkin dia akan ganggu dakwah dan seterusnya. Maka kita kasih dia. Sebagaimana Nabi SAW pernah memberikan Al-Aqra' bin Habis sekian kambing. Beliau kasih beberapa pemuka-pemuka suku dalam jumlah yang banyak. Sampai akhirnya mereka masuk Islam. Lalu ngajak masyarakatnya untuk masuk Islam. Padahal pemuka suku itu orang yang berkecukupan. Tapi dikasih 100 kambing, ada yang dikasih sekian ekor onta, dan seterusnya. Sampai dulu Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebagai orang yang suka bagi-bagi harta. Karena ketika beliau mendapatkan sesuatu itu nggak lama, langsung dikasih-kasihkan. Nah, maka dalam hal ini sedekah seperti apakah yang nilainya paling besar? Ya perlu mempertimbangkan dua hal tadi. Pertimbangan dari si kebutuhan, dan yang kedua adalah pertimbangan dari si maslahat dakwah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bismillah, apa Ustaz izin bertanya terkait pahala yang akan kita dapatkan jika memberi makan orang yang berpuasa? Apakah hal tersebut berlaku jika tidak mengetahui apakah orang tersebut berpuasa atau tidak, Ustaz? Apakah berlaku kalau kita tidak mengetahui orangnya Benar, berpuasa atau tidak? Betul. Tentang man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Hadis ini memang diperselisihkan mengenai keabsahannya, apakah itu hadis yang bisa diterima, hadis valid ataukah tidak. Baik, kalau misalnya kita mengambil pendapat hadis ini valid, terus maknanya gimana? Ya sesuai dengan dohirnya, bahwa orang yang berpuasa lalu kita kasih hidangan berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala dari amalan orang itu tanpa mengurangi amal dia. Baik, bagaimana kalau kita tidak tahu ini orang berpuasa atau tidak? Lihat dohirnya, dia tadi sholat kok, nah, berarti kan dia muslim. Muslim di bulan Ramadan defaultnya puasa. Muslim di bulan Ramadan ya pada asalnya dia puasa, sehingga Anda bisa kasihkan ke dia. Kecuali kalau misalnya Anda yakin kayaknya ini orang gak puasa, saya lihat tadi dia ngerokok sebelum Jumatan misalnya atau sebelum sholat, lalu Anda gak kasih ke dia, sah-sah saja. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bismillah, Afwan Ustaz, bagi wanita yang menyusui dan tidak puasa, apakah harus qada puasa atau membayar fidyah, Ustaz? Wanita yang menyusui sehingga tidak bisa berpuasa dikiaskan sebagaimana orang sakit, sehingga dia qada, sakit yang ada peluang untuk sembuh. Karena sakit kan ada dua ya, ada sakit yang punya peluang sembuh dan ada sakit yang tidak punya peluang sembuh. Misalnya sudah sangat tua, di usia 80 tahun sakit ya, ditunggu kan makin tua, sehingga organ orang tua itu ditunggu ya makin mengalami penurunan. Coba sekarang minum obat dulu misalnya, nanti kalau sudah sehat diqadha. Nah dia sudah tua, gimana mau nunggu sehat? Kalaupun peluang sehat ada, kecil sekali karena mengingat usia. Maka dalam kondisi ini dia bisa fidyah. Tapi kalau wanita haid atau wanita hamil atau yang sedang menyusui sehingga dia nggak kuat untuk puasa, maka nanti setelah selesai Ramadan bisa diqadha di hari yang lain. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz.
Batalkah puasa jika disuntikan obat pada gigi ketika gigi harus perawatan ke dokter ketika puasa, Ustaz? Selama tidak ada yang tertelan, insya Allah tidak batal. Selama tidak ada yang tertelan, insya Allah tidak batal. Sehingga saat disuntikkan di gusi, kemudian keluar darah banyak, atau mungkin keluar ludah dalam jumlah banyak, kemudian Anda ludahkan, dan di situ mungkin ada sisa-sisa obat yang nempel, selama tidak tertelan, puasanya tidak batal. Wallahu a'lam. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Apakah termasuk mengurangi pahala puasa ketika kita masih tersimpan rasa marah karena suatu hal kepada sesama manusia, Ustaz? Bisa jadi. Karena izin ketika orang punya ketegangan dengan orang lain dalam urusan dunia itu maksimal 3 hari. Sehingga kalau Anda marah sama orang lain dalam urusan dunia ya, itu maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari jadinya dosa. Oleh karena itu batasnya adalah 3 hari. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, mungkin ada titipan dari Ustaz. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala sekali lagi semoga Allah jadikan Ramadan kita kali ini sebagai Ramadan yang baik bagi kita, dalam arti dimudahkan untuk kita dalam melakukan ketaatan. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Ta'ala menjadikan hati ini selalu semangat untuk berbuat soleh, berbuat amal soleh, dan tidak diliputi dengan malas. Semoga kita punya banyak pahala untuk kita jadikan sebagai bekal ketika menghadap Allah kelak di yaumil qiyamah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz, kepada pembinaan dari STBA dan ke seluruh tim ANG. Terima kasih jazakallahu khair kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kajian ini. Insya Allah kita akan kembali bertemu dengan kesempatan. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustaz sekali lagi setelah berkesempatan kepada kami, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga ilmu dan pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga insya Allah nanti bisa main ke Depok nih, Ustaz. Sekolah kami, Ustaz. Oh, di Depok ya? Amin. Iya, Ustaz. Di Depok sekolah kami, Ustaz. Baik, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.